Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh redenominasi terhadap pasar modal. Nah, eh, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan kita Pak Purbaya sempat mengemukakan dia akan mulai redenominasi lagi. Baru habis itu dia koreksi, mulai persiapannya, bukan memulai redenominasinya. Jadi dia target tahun depan proses penyusunan undang-undang redenominasi sudah dimulai. Sehingga muncul pertanyaan lagi nih, wah kalau dilakukan seperti ini, kira-kira dampak ke pasar modal apa? Nah, redenominasi sederhananya adalah tiga angka nol di kertas uang kita, termasuk juga di saldo bank, saldo investasi, itu dihilangkan. Sehingga 1.000 akan terbaca jadi satu. 1 juta terbaca jadi 1.000. Nah, em, kira-kira pengaruhnya apa ya? Nah, saya akan coba kasih pandangan dari sudut pandang sebagai manajer investasi. Jadi kalau misalnya pemerintah menyatakan, oke, kita semua start redenominasi, bayangan saya nih ya, pertama-tama harga reksadana harus dibulatkan. Kenapa? Karena jadi contoh ini adalah harga reksadana di publikasi Maksima 93.700, Prima 3.200, Ultima 1.300, Syariah Saham 1.100 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya angka yang dipublikasikan Bapak Ibu itu sampai dua angka di belakang koma. Namun dalam kenyataannya, setahu saya Bank Kasedian tuh menghitung hingga 4 angka di belakang koma. Cuma kalau kita munculkan 4 kan panjang banget tuh. Jadi biasanya kalau yang munculkan 4 itu hanya yang US dollar. Tapi kalau yang rupiah itu sampai 2 aja. Tapi aslinya itu minimal 4. Tergantung Kasedian, ada yang 4, ada yang unlimited gitu. Tapi biasanya 4. Nah, contoh saya pakai Pandindana Maksima. Katakanlah sebelum redenominasi itu 93.773,0811. Nah kan kalau redenominasi kan 773-nya eh, komanya pindah ke depan. Nah kalau masih tetap konsisten 4 angka di belakang koma, itu pertanyaannya jadi 93.7730. Kenapa? Karena cut-nya di sini. Atau 93.7731. Kenapa satu? Karena 8 kalau kita bulatkan jadi satu. Nah, eh, yang jadi pertanyaan, kalau memang ini bedanya apa Pak, Bapak Ibu? Gede loh. Kalau kamu misalnya investnya 100.000, 1 juta sih nggak berasa. Tapi kalau kamu investnya sudah 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, perbedaan angka di belakang koma ini bisa bisa punya pengaruh signifikan. Contoh, ya. Misalnya sebelum redenominasi, nasabah beli reksadana 100 juta. Dibagi 93.773,0811, dapatlah angka ini. Ya. Nah, unit juga sama Bapak Ibu. Unit itu biasanya pembulatan hingga 4 angka di belakang koma. Jadi 10664041. Yang dua ini nggak dipakai. Nah, kemudian kalau setelah redenominasi, berarti kan unitnya sama. Jadi angkanya sama. Cuma harganya jadi dibulatkan. Nah, ini sebelum redenominasi aja ya. Angka pembulatan di belakang itu sudah ada pengaruh. Kalau 0811 saya kali itu 99.999.998. Kalau misalkan kita redenominasi ya, jadi komanya saya pindahkan ke depan, itu 100 juta, 100.000 ada 0183. Nah, kalau misalnya tadi pembulatannya ini pakai 0, itu jadi 99.999,912. Nah, ini saja sudah ada ada perbedaan loh. Jadi eh, kita pakai 99.7731 sama 7730 itu akan menghasilkan dua saldo yang berbeda. Pertanyaan saldo yang mana yang dipakai? Kan nasabah tahunya saya store 100 juta. Kalau 100 juta berarti kan 100.000. Ini ada lebihan, ini ada kurangan gitu. Nah, itu sudah problem pertama. Nah, em, katakanlah kita sepakat ya. Misalnya oke kita pakai pembulatan kalau ekornya di atas 5, bulat ke atas, di bawah 5, bulat ke bawah. Tinggal ganti sistemnya dong. Itu nggak segampang kamu setting fungsi di Excel yang pembulatannya 2 angka atau 4 angka atau 6 angka. Eh, kita harus ngomong, misalnya saya sebagai MI, saya harus kontak mitra saya. Mitra saya kebanyakan
saat ini ada di Bank BCA sama di Deutsche Bank. Mayoritas sih di Bank BCA. Saya harus bilang sama Bank BCA sama Deutsche Bank, ini redenominasi nih. Saya mau pakai angkanya segini. Nah, mereka harus menyesuaikan dengan saya dong. Jadi mereka juga akan mengganti sistemnya. Nah, kalau mereka mengganti sistemnya, eh, itu eh, yang berikutnya lagi, kalau misalnya dijual lewat selling agent, kan kalau reksadana kan tempat saya dijualnya ada di Bank BCA, ada di Trimegah Sekuritas, Ajaib Sekuritas, di beberapa tempat seperti itu, Moduit gitu. Nah, kalau sistemnya saya ganti, sistem bank kastodian ganti, sistem di distributor juga harus ganti gitu. Kalau misalnya ada yang pakai gerai gitu, ganti juga gerainya. Nah, semuanya ganti sistem. Nah, kemudian kami semua, MI, selling agent, bank custodian, itu adalah pengguna S-Invest. S-Invest itu sistem back office, tapi under Custodian Sentral Efek Indonesia. Itu semua perusahaan MI di Indonesia juga menggunakan sistem itu. Nah, itu juga harus ganti lagi, gitu. Nah, ganti sistem Bapak Ibu yang sekedar pembulatan angka di belakang koma itu kalau di big companies ya, nggak usah big lah, medium companies atau small companies kayak tempat saya kerja sekarang aja, itu sudah rumit sekali gitu. Karena kamu kalau mau mengganti sistem, kamu harus bikin kajian dulu. Kenapa kita harus ganti? Oke, alasannya karena pemerintah tetapkan redenominasi, tanggal sekian harus dimulai. Kemudian kita waktu buat kajian, kita harus bikin before after. Nah, eh, kamu harus bikin nih, kalau saya ganti di sini, mana nih yang kena? Pengaruh kemana aja? Kan nggak sesederhana kamu ganti. Oke, sistem kalau kita ganti di pengiriman notif ke nasabah, di websitenya sama di aplikasinya tampilannya harus berubah dong. Itu harus dibikin sambungannya. Kemudian kalau sistem tersebut itu di tempat saya juga link ke akuntansi sama keuangan. Karena kan kita hitung manajemen fee segala macam. Itu juga harus diganti. Nah, kemudian kalau misalkan kita ganti seperti itu, apalagi akuntansi, wah itu apa? Itu sensitif sekali. Harus dites, dicoba, diulang-ulang gitu. Itu harus dipikirkan dengan sangat detail. Nah, kemudian setelah kita pikiran ganti semua, nanti muncul di sistem website nasabah gimana? Muncul di sistem aplikasi kayak gimana? Muncul di sistem back office kayak gimana? Muncul di sistem front office kayak gimana? Itu ada UI UX, harus desain lagi gitu. Nah, setelah desain, kita harus tes konsisten nggak, ada yang salah nggak, seperti apa nggak, hitung komisi jadi salah nggak gitu. Nah, semua setelah kita lakukan satu set rangkaian itu, baru kita apply ke IT. Oke, IT, tolong ganti ini, project besar seperti itu. Nah, yang namanya IT kan nggak cuma kamu yang minta. Semua divisi minta ada pergantian. Nah, akhirnya biasanya kita ambil urutan nih. Nah, ini mungkin kamu masuk ke urutan 14.247 status urgent. Karena semua request ke IT biasanya statusnya urgent semua. Tuh. Ah, Nah, eh, ini kalau IT kamu, IT internal. Tidak semua company IT-nya dari internal. Ada yang pakai eksternal, ada juga yang pakai regional gitu. Nah, kalau kamu pakai regional, kamu sudah harus jelaskan ke internal, kamu harus jelaskan lagi ke level regional. Kenapa kamu mesti ganti? Level regional dia akan tanya, waduh, sistem akuntansi ini link nih antara yang Indonesia sama mungkin induknya di Hong Kong gitu atau induknya di Kanada. Ganti lagi semuanya. Nah, ini eh, bukan sekedar kamu di Excel format, kemudian kamu bikin angka di belakang komanya 2 angka atau 4 angka. Ini very big project gitu. Dan karena sangat besar, dan kalau melibatkan IT, mereka akan hitung-hitungan manpower-nya berapa, man days-nya berapa. Ya, kemudian kamu harus tes ini, tes itu. Setelah kita lakukan semua, kita ganti, ada akses ke sistem kan. Kemudian kita keluar masuknya, security-nya bagaimana. Itu prosesnya tidak mudah dan tidak gratis. Nah, itu baru apa namanya? Baru dari sisi administrasi di reksadana ya. Nah, kemudian di transaksi aset dasar. Jadi NAB reksadana itu dihitung dari eh, nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih itu berarti semua total aset dikurangi semua kewajiban dibagi dengan unit penyertaan yang dia terbitkan. Nah, NAB per unit itu tidak serta-merta dibagi 1.000. Tapi aset dasarnya mesti dibagi 1.000, baru hitungannya pas. Maksudnya begini, eh,
Tadi kan maksimal 93.700, jadi 93. eh, apakah NAB-nya doang dibagi 1.000? Nggak bisa. NAB itu bukan diambil angka itu dibagi 1.000. Justru aset dikurang kewajibannya itu harus disesuaikan. Artinya kalau asetnya ada deposito, dia taruh deposito 2 miliar, jadi 2 juta. Dia beli obligasi negara misalnya 10 miliar, jadi 10.000. Kemudian kalau dia, enggak, 10 miliar jadi 10 juta. Ya, kalau dia beli saham misalnya, sahamnya dari sekian menjadi sekian. Nah, itu artinya deposito obligasi sahamnya juga harus diredenominasi. Redenominasi artinya apa? Semua sertifikat deposito, baik yang bentuknya fisik ataupun elektronik, itu harus kamu adjust angkanya. Kemudian nominal outstanding obligasi, ya outstanding obligasi kamu masuk ke website KSEI gitu ya, itu harus kamu adjust juga semuanya gitu. Nah, kemudian saham. Harga saham yang tadinya 10.000 harus jadi 10. Kenapa? Karena NAB itu jadi 93 itu bukan berarti NAB-nya yang dibagi, tapi aset-asetnya yang disesuaikan. Itu berarti bank harus ganti sistem, sekuritas harus ganti sistem, emiten harus ganti sistem. Belum lagi kalau kita mau ganti obligasi, obligasi itu kan ada kontrak hukumnya, ada prospektusnya, ada apa. Tapi semua perjanjian-perjanjian terkait dengan obligasi semua harus direview ulang. Ya. Nah, kalau kamu review semua itu berarti bursa, KSEI, KSEI kan tadi sudah ya di bagian reksadananya. KPI, sekuritas ada 90, itu harus ganti semua sistem sama transaksi online-nya. Dan jadinya harus bersamaan. Kenapa? Karena nggak bisa dong. Yang satu jadi, satu belum jadi. Yang belum jadi ya nggak bisa transaksi. Yang sudah jadi yang bisa transaksi. Nah, dua poin itu saja ya. Jadi reksadananya dan aset dasar reksadananya. Itu menurut saya 5 tahun nggak cukup. Ini kan baru kita ngomong detailnya. Sebelum itu dikerjakan kan kita butuh payung hukum. Payung hukum itu kan berarti ada undang-undang redenominasi. Kemudian undang-undang redenominasi itu kalau jadi nggak langsung jalan juga. Ada lagi peraturan pelaksana, peraturan OJK, peraturan Kementerian Keuangan, peraturan IDX, KPI, KSEI gitu. Kemudian setelah mereka berubah, baru company bikin peraturan internal mengikuti perubahan itu. Nah, baru setelah itu kita harus desain IT, testing, kemudian sosialisasi gitu. Nah, selama proses perubahan tersebut terjadi, proses kesalahan itu sangat mungkin terjadi. Saya guaranteed pasti ada yang kena masalah gitu. Kenapa? Karena contoh misalnya ya, kamu beli saham 100 lot gitu. Harga saham Bank BRI katakan 3.700. Kan harganya jadi 3,7 gitu. Nah, itu nanti kalau pas dijalankan dia masih ikutnya format lama gimana? Nanti uang yang dipotong berubahnya bagaimana? Apakah uang kita DRDM nolnya dipotong 3, harga saham tetap, atau harga sahamnya jadi 3,7, kita punya saldo juga berkurang. Itu harus dipikirkan dengan sangat detail gitu. Nah, biayanya berapa? Kemarin kan Cortex yang baru jadi itu kan katanya habis 1,3 T. Kalau menurut saya ini bisa habis 13 T nih. Kenapa? Karena 1,3 T kan cuma pajak yang berubah. Ini seluruh lembaga jasa keuangan, pemerintahan itu harus mengubah sistemnya. Ya, itu kalau programmer, konsultan hukum, IT yang outsourcing pasti panen gitu. Dapat proyek besar untuk membahas ini. Tapi lemburannya saya juga pikir nggak akan selesai-selesai. Nah, itu yang menurut saya effortnya luar biasa sekali. Nah, kira-kira dampaknya apa? Ya, kalau 1.000 jadi satu, berarti misalnya nilai tukar rupiah US dollar 16.700 jadi 16,7. Ya, kelihatan lebih keren sih. Karena kan eh, US dollar ke renminbi 1:7. US dollar ke sin dollar mungkin 1:3. 1,1, maksudnya 1,1 banding 1,3. Kok rupiah 1 dolar 16.700, nolnya banyak sekali. Nah, jadi eh, kalau misalnya di 16,7 kan, wah kita setara gitu. Tapi untuk apa? Gitu loh. Redenominasi itu baru keren, bagus. Kalau misalnya 1.000 jadi satu, waktu 1.000 itu saya bisa beli satu bungkus nasi Padang. Waktu jadi satu bisa beli dua, dua nasi Padang, dua bungkus gitu. Wah itu keren gitu. Tapi kalau misalnya 1.000 beli satu bungkus nasi Padang, satu juga beli satu bungkus nasi Padang, ya sama aja, ngapain gitu loh. Eh, itu menurut saya manfaatnya kurang kurang banyak.
Nah, ada juga yang mengatakan ini nanti pelaku bisnis ilegal ya. Jadi misalnya orang kan simpan uang cash. Yang ilegal-ilegal itu kan simpan uang cash di dalam, eh, maksudnya kalau kamu bisnis haram, terima suap kan biasanya uang cash. Lihat aja kan yang kemarin ada pejabat MI ditangkap di rumahnya ada uang cash 1 triliun. Uang cash loh. Dalam bentuk rupiah, dolar, dan emas segala macam. Nah, kalau dari uang itu mau jadi rupiah, maksudnya mau diredenominasi kan uang cashnya nggak laku. Dia harus tukarkan ke sistem. Eh, nah, ini benar ya. Kalau redenominasi kamu jalan dalam 2-3 tahun. Tapi kalau misalnya kamu jalannya 10 tahun, 20 tahun, karena prosesnya begitu panjang, itu udah dicuci habis semua gitu. Menurut saya, yang nanti terlambat menyetorkan ke bank nggak cuma si koruptor, rakyat-rakyat desa-desa juga belum tentu mereka tahu gitu. Nah, jadi menurut saya effortnya luar biasa. Nah, daripada memaksa uang tunai masuk ke sistem, kita bisa belajar dari China gitu. Nah, China itu mereka punya sistem pembayaran begitu canggih, begitu nyamannya, sampai-sampai sekarang orang malas bayar pakai uang tunai. Beberapa kali saya jalan-jalan ke sana, belanja gitu kan, itu pas di kasirnya saya kasih uang tunai, dia bilang, waduh, saya sudah lama nggak pernah lihat uang tunai katanya. Karena semuanya sudah bayar menggunakan apa WeChat Pay atau Alipay seperti itu. Nah, kemudian dengan menggunakan itu dia punya pembayaran juga terlacak semuanya. Ya, jadi invoice atau apa semua itu ada di sistemnya. Nah, ini menurut saya lebih baik begitu kalau mau memaksa uang ilegal masuk ke sistem. Nah, dalam peribahasa Mandarin itu ada ada istilah ya. Mungkin saya sering dengar dari TV sih. Celi pu tau hao. Ini mungkin mungkin bukan peribahasa, mungkin semacam ungkapan gitu. Celi, celi itu itu makan, li itu tenaga. Makan tenaga, pu tau hao. Tapi hasilnya eh, gitu-gitu aja atau hasilnya kecil gitu. Redenominasi ini menurut saya juga demikian. Waktu, uang, energi, anggaran itu begitu besarnya cuma untuk tampil lebih keren gitu. What for gitu? Ngapain gitu loh. Nah, lebih baik jumlah uang, jumlah anggaran yang sama, energi yang sama, itu dipakai untuk hal-hal yang lebih fokus pada meningkatkan daya saing. Coba dong perbaiki infrastruktur. Coba dong misalnya tangkap judi online, tangkap yang ilegal-ilegal itu. Ngapain uang itu dipakai untuk cuma sekedar mengubah redenominasi? Menurut saya itu sangat tidak worth it lah gitu. Nah, demikian pandangan saya soal redenominasi terhadap pasar modal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.